Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Sebuah sepeda motor terbakar di SPBU di Jalan Rakuta Sembiring, Kota Pemantang Siantar. Semangat warga kota Tebing Tinggi mengikuti lomba pukul bantal. Meningkatkan perekonomian warganya lewat pengembangan desa sadar wisata di Kabupaten Langkat. Sebuah sepeda motor terbakar di SPBU di Jalan Rakuta Sembiring, Kota Pemantang Siantar. Satu korban mengalami luka bakar akibat terkena api yang membakar satu unit sepeda motor. Satu unit sepeda motor terbakar saat mengisi BBM di SPBU di Jalan Rakuta Sembiring, Kecamatan Martoba, Kota Pematang Siantar, Minggu malam. Peristiwa kebakaran bermula ketika salah satu pelanggan SPBU mengisi BBM. Tiba-tiba muncul api dan membakar satu unit sepeda motor serta dispenser SPBU. Para petugas SPBU sigap memadamkan api dengan alat pemadam api ringan dan api dapat dipadamkan. Nggak meledak, langsung nyamber dari bawah dia naik apinya. Apinya dari beca ini? Iya, kereta. Langsung nyamber ke situ? Nyamber ke sini, keretanya dibuang. Terus orang abang yang padamkan ya? Iya. Itu terbakar, dia langsung lari? Iya, lari ke ujung. Minta bantuan sarung, tapi kami kan lagi, masalahnya lagi panik, nggak panik. Ngambil apa ring, Pak. Jadi, Iya, untuk memadamkan apinya ya? Dia sampai ke sana, meleset-meleset ke sana. Sampai padam api pun baru dia udah pergi. Api belum padam dia udah pergi. Ya, berarti di tabung tempat pengisian itu sempat terjadi kebakaran nggak? Iya. Sempat juga? Pom itu udah terbakar. Udah terbakar juga? Iya. Tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini, namun pemilik sepeda motor sempat mengalami luka bakar di bagian kaki dan telah dibawa ke klinik terdekat. Diana Asmara melaporkan dari Kota Pematang Siantar. 2 mobil terlibat kecelakaan lalu lintas di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Toba. 2 orang penumpang mengalami luka cukup parah dan telah dirujuk ke Rumah Sakit Umum Adam Malik, Kota Medan. Kecelakaan lalu lintas terjadi antara 2 minibus di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, Minggu sore. Kejadian bermula saat minibus yang diduga dikendarai anggota DPRD Sumatera Utara melaju kencang dari arah Dolok Sanggul. Kemudian dari arah berlawanan datang minibus lainnya. Tabrakan pun tak terhindarkan. Benturan keras membuat kedua mobil mengalami kerusakan parah. Sebelum simpang Sirait Suro, antara mobil Nissan Grand Livina dengan Nissan Terra. Nah, setelah sampai di TKP kita ada namakan BB-nya dan penumpangnya ada kita boyong, kita bawakan ke rumah sakit. Namun dari penumpang mobil Terena, kayaknya keterangan dari rumah sakit tidak begitu berat, luka-luka ringan saja. Anggota DPRD Sumatera Utara hanya mengalami luka ringan, sedangkan 2 penumpang minibus lainnya mengalami luka cukup parah dan telah dirujuk ke Rumah Sakit Umum Adam Malik, Kota Medan. Diana Asmara melaporkan dari Kabupaten Toba. Sebanyak 16 tim sepak bola sekecamatan Kabupaten Langkat mengikuti turnamen sepak bola Johar Cup yang digelar di Desa Pantai Gemi, Kabupaten Langkat. Turnamen ini digelar untuk mencari bibit unggul pemain sepak bola. Sebanyak 16 tim sepak bola mengikuti turnamen sepak bola yang memperebutkan Piala Johar Cup yang digelar di Desa Pantai Gemi, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat. Turnamen sepak bola Johar Cup dibuka langsung oleh anggota DPR RI Johar Arifin Husin dengan melakukan tendangan pertama pertanda dimulainya pertandingan pada minggu lalu. Turnamen ini akan dilaksanakan selama 22 hari dengan sebanyak 16 tim yang mengikutinya dan dibagi dalam 4 grup. Turnamen sepak bola ini digelar untuk mencari pemain berbakat yang ada di desa, di mana nantinya jika ada pemain yang mempunyai potensi bisa dipromosikan dan dapat mengikuti turnamen sepak bola nasional maupun internasional.
Jadi ini kesempatan bagi pemandu bakat kita dari Indonesia sendiri, dari daerah, untuk melihat mana pemain yang berbakat. Bisa diambil untuk mampu memperkuat daerahnya masing-masing. Jadi turnamen seperti ini sangat diperlukan di mana saja di seluruh tanah air. Ya, jadi bukan hanya di Langkat, tapi di seluruh tanah air turnamen-turnamen perlu digalakkan. Saya harap teman-teman yang punya kemampuan, ayo mari kita bantu olahraga kita sepak bola dengan memberikan turnamen semangat-semangat kepada masyarakat sepak bola kita. Turnamen yang digelar di Desa Pantai Gemini pun disambut antusias dari masyarakat, dengan terlihat banyaknya masyarakat yang menonton pada saat pertandingan berlangsung. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Langkat. Keberadaan odong-odong yang semakin menjamur di Kota Pematang Siantar menjadi polemik bagi pemerintah kota. Di satu sisi, odong-odong sebagai wahana hiburan murah bagi masyarakat, namun juga dapat mengganggu pengguna jalan lainnya. Jika melintas sekitar pukul 3 sore di Jalan WR Supratman, Kota Pematang Siantar, tampak lalu lalang mobil angkutan tidak resmi jenis odong-odong melintas dan mangkal. Kesemrawutan ini terjadi sejak 10 tahun belakangan, tidak ada tindakan tegas baik dari pemerintah kota maupun dari aparat lantas Polres Siantar sendiri. Padahal armada odong-odong ini dipadati warga menikmati libur akhir pekan. Oleh karena itu sebenarnya kami juga sudah pernah membahas ini dengan tim terkait dari kepariwisataan, dari kepolisian, dan perizinan bagaimana sebenarnya kita fasilitasi masyarakat itu menikmati kepariwisataan terkait dengan odong-odong ini. Dan kita tahu bahwa untuk modifikasi daripada kendaraan bermotor itu ada aturan yang mengatur tentang terkait itu, di mana kita harus lihat kelayakannya, jangan sampai terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan apabila itu memang bisa dilegalkan, kita juga bisa berharap dilegalkan, tapi diatur dia lokasinya di mana, di ngetemnya di mana, dan jalur-jalur mana saja yang bisa dilewati. Dan ini juga akan kami pikirkan juga nanti ke depan. Keberadaan odong-odong ini di satu sisi disambut baik warga sebagai hiburan, namun odong-odong juga mengganggu lalu lintas. Pemerintah juga harus berperan serius ya, jangan nunggu ada eksiden atau kecelakaan atau penghukuman publik gitu. Nah ini kita memperhatikan, atau saya sendiri sudah mulai berpotensi untuk membuat penghukuman gitu atau keberatan. Nah hal ini jangan sampai terjadi, pemerintah harus berperan aktif. Nah artinya di dalam fungsi pengawasan dari DPRD juga harus bisa mengarahkan supaya pihak daripada eksekutif membuat badan yang akan meregulasi. Contoh regulasi ini mungkin yang substansi di situ adalah zonasi ya, zonasi supaya terhindar dari ketergangguan publik lain. Pemerintah Kota Pematang Siantar diharapkan dapat membuat aturan terkait regulasi dan rute lintasan odong-odong sehingga keselamatan warga yang menikmati hiburan terjamin keselamatannya. Yan Asmara melaporkan dari Kota Pematang Siantar.